Hadis dhaif tidak menjadi hujjah di dalam agama Islam. Kaum salaf tidak menjadikan hadis dhaif sebagai hujjah atau boleh diamalkan. Tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi pernah mengatakan, "Idza shahha al-hadis fahuwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, itulah madhabku. Dan Syafi'i mutaqaddimin, termasuk dari kurun yang ketiga, tabi'ut tabi'in kecil, atau di tabaqah yang keempat. Al-Imam Muslim di kitab sahihnya pun berbicara hal yang sama. Dan ini yang menjadi mazhab para a'immah. Kemudian sebagian ulama mutaakhirin seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam As-Suyuti dan lain-lain para ulama rahmatullahi alaihim membolehkan beramal dengan hadis dhaif yang ringan dhaifnya. Perhatikan, ringan dhaifnya, untuk fadailul a'mal atau targhib wa tarhib. Ini dia. Dengan syurut, beberapa persyaratan. 3 dia. Usulnya, dasarnya. Pertama, dhaifnya ringan, bukan berat. Kedua, khusus untuk fadail, keutamaan amal, bukan untuk hukum, bukan untuk tafsir, apalagi akidah, tapi fadail. Yang ketiga, ada syurut, harus memenuhi persyaratan. Apa persyaratan? Persyaratan pertama, hadis tersebut dhaifnya ringan dan tidak berat, apalagi hadis-hadis maudhu. Oleh karena itu, tidak ada yang mampu menerapkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi kecuali beliau sendiri dan orang-orang yang setaraf dengan beliau. Untuk mengetahui hadis ini dhaif ringan, dhaif berat, itu harus ahli hadis. Bukan sembarang orang, bukan para penceramah, bukan para ustadz yang bukan ahli di bidang hadis. Dari mana dia tahu hadis ini dhaif ringan, dhaif berat? Kan harus ada pemeriksaan sanad. Syarat yang kedua, tadi khusus untuk fadail, berarti dia harus tahu mutunul hadis, matan-matan hadis. Ini untuk hukum, ini untuk akidah, ini untuk tafsir, ini untuk fadail. Bukan perkara yang ringan, harus dalam ilmu hadisnya, menguasai hadis. Yang ketiga, tidak boleh dijazmkan, ditetapkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Tapi harus menggunakan lafaz ruwiyah, diriwayatkan, hukiyah, dihikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, enggak boleh. Syarat yang keempat, tidak boleh diumumkan. Saya bawakan depan umum, enggak boleh. Karena akan tersebar. Sekarang malah diumumkan. Yang kelima, harus dijelaskan hadis ini dhaif. Kalau tidak dijelaskan berarti
menyembunyikan ilmu. Yang keenam, harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Ini pekerjaan berat. Dari mana dia tahu ada dasarnya dari hadis yang sahih? Oleh karena itu para ulama tidak memakai hadis-hadis yang munkar, yang menyendiri, yang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dia. Seperti hadis tentang puasa Ramadan dibagi tiga. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadis munkar. Atau hadis tentang kunut subuh terus menerus. Ini hadis bukan fadail, tapi berbicara tentang hukum. Dan hadisnya munkar. Bukan hanya dhaif tapi munkar karena menyindiri seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Abi Isa. Dia ini rawi yang baik agamanya, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup baik agama, harus punya ilmu, harus kuat hafalannya. Dia ini buruk hafalannya. Dia biasa duduk di majelis para imam, mendengar hadis dari para imam. Tetapi ketika dia menyampaikan, karena dia buruk hafalannya dan sering ragu-ragu, jadi salah. Oleh karena itu terjadilah kesalahan yang fatal pada dia ketika dia mendengar hadis dari salah seorang rawi yang thiqah tentang kunut subuh. Yang rawi ini meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kunut subuh. Kunut subuh. Ya, dan kadang-kadang Nabi SAW lama kunut. Yang dimaksud lama kunut, lama berdirinya setelah ruku' i'tidal. Karena salah satu arti kunut adalah lama berdiri. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang paling utama apa? Tulul kunut, lama berdirinya. Nah, dia salah paham. Dia sangka lama berdiri terus menerus kunut. Terjadilah kerancuan di dalam riwayatnya. Karena itu nggak ada yang meriwayatkan hadis kunut subuh terus menerus kecuali dari jalan dia. Karena dikatakan munkar. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi thiqah apa yang sebenarnya bukan dari hadis mereka. Karena hafalannya buruk, sering salah, sering ragu-ragu. Dia orang baik. Tapi dalam ilmu hadis tidak cukup jadi orang baik bisa diterima riwayatnya. Harus punya ilmu. Nah, dia telah tersalah menerima hadis tentang kunut dari seorang rawi thiqah yang dapat dari Anas bin Malik. Sehingga dia mengatakan bahwa Nabi SAW, mazala Rasulullah SAW yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi SAW selalu kunut subuh terus menerus sampai berpisah dari dunia. Ini bagian yang dia tersalah, keliru dalam menyampaikan. Maka hadisnya munkar karena hanya keluar dari jalur dia. Dia duduk di majelis, memang dia duduk di majelis para imam, tapi dia buruk hafalannya. Dia dengar hadis dari para imam yang menyampaikan, yang menerima hadis dari sahabat. Lalu ketika dia menyampaikan karena dia buruk hafalannya, salah. Seperti antum di sini misalnya, duduk di majelis sini, mendengar dari saya. Bukan saya imam ya, bukan saya ini, bukan. Ini contoh. Keluar, antum buruk hafalannya, tidak mencatat, tidak kuat hafalannya, catat. Nyampaikan, oh Ustadz bilang begini, keliru, dan itu banyak terjadi di majelis. Padahal saya nggak ngatakan seperti itu. Ini sayyul hibz, ini rawinya dhaif ini. Terus.